Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Amalina dengan NIM 34021901009 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas Manajemen E Reguler. Pada video kali ini saya akan meneruskan tentang menganalisis bisnis dengan aplikasi Excel, yaitu yang pertama ada PI atau Profitability Index. Metode Profitability Index ini sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi. Dan yang kedua itu ada BEP, Break Even Point. Analisis BEP ini merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Oleh karena itu, BEP dapat pula diartikan kaitan antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang disyaratkan untuk mencapai profit tertentu. Dan yang ketiga itu ada Profitability Ratio atau PR. PR ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Nah, PR ini ada beberapa macam, diantaranya profit margin yang pertama, yang kedua earning power atau EP, dan yang ketiga return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Untuk yang terakhir itu ada BC. BC ini adalah merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasanya dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau benefit cost ratio sama dengan 1, berarti dikatakan proyek itu marginal, dalam artian tidak rugi dan tidak untung. Nah, benefit cost ratio juga ada dua macam. Yang pertama benefit cost tetap, dan yang kedua benefit cost ratio tidak tetap. Menghitung PI, Profitability Index, itu sama seperti LTV. Nah, tabelnya juga sama seperti LTV. Nah, di sini tinggal diketik sama dengan total present value dibagi initial investment. Itu hasilnya 1,71. Untuk mesin B juga sama, itu sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Nah, itu untuk mesin B hasilnya 1,27. Langsung saja ke BEP. Nah, pada BEP ini ada sebuah kasus perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta. Biaya variabelnya 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapakah jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami keuntungan? Nah, di sini untuk total penjualannya itu sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, untuk totalnya itu 5 juta. Di sini untuk BEP dalam unitnya biaya tetap per dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit tutup kurung.
Nah, untuk BEP dalam unit itu 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Untuk BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap per dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit. Hasilnya 4 juta. Ya, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau labanya mencapai 4 juta rupiah. Nah, ini untuk BEP. Dan yang selanjutnya itu untuk earning power. PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya tahun 2011 sebesar 4 juta, NS-nya tahun 2011 sebesar 24 juta. Sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power-nya. Nah, di sini itu TA-nya, bukan NS, TA. Dan di sini untuk PREP earning power, PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2014 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 24 juta. Di sini diminta untuk menyelesaikan analisis earning power sama seperti tadi. Rumusnya NOI per TA dikali 100%. Nah, ini untuk yang EP. Untuk yang selanjutnya itu PR yang ROI. Dengan CV Heisa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya 4 juta, TI-nya 12 juta. Untuk rumusnya sama seperti tadi, NOI per TI dikali 100%. Tinggal ke persenkannya. Nah, itu hasilnya 33,3%. Dan yang terakhir itu PR RMS. Di sini PD Deni Santosa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya sebesar 10 juta, interest atau bunga sebesar 5%, pajak sebesar 10%, dan modal sendiri sebesar 20 juta. Untuk pertama yaitu menghitung EAT-nya dulu, itu sama dengan NOP dikurangi buka kurung NOP dikali interest ditambah NOP lagi dikali pajaknya tutup kurung. Nah, itu hasilnya 8.500.000. Maka di sini akan otomatis terisi EAT-nya hasilnya. Maka di sini untuk menghitung rentabilitas modal sendiri sama seperti tadi, sama dengan EAT per modal sendiri dikali 100%. Nah, hasilnya 42,5%. Nah, di sini untuk DC tetap suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank
sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC, rasio, dan proyek pengairan tersebut. Di sini dituliskan inisial investmentnya itu tadi 1 miliar, rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta. Nah, untuk mengetahui total biaya tahunan yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung inisial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung inisial investment dikurangi buka kurung inisial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali per depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, maka itu hasil total biaya tahunannya 100 juta. Untuk benefit cost ratio-nya itu rumusnya ini benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Ini kita ke Nah, di sini hasilnya 1,26. Hasil dari perhitungan tersebut lebih dari 1, maka disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Yang berikutnya untuk BC tidak tetap, itu sama seperti tadi untuk rumus total biaya tahunannya. Nah, di sini rate-nya itu berbeda-beda, maka total biaya tahunan pun akan berbeda. Tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan yang ketiga itu 8%. Maka kita coba untuk mengetahui benefit rasionya. Benefit per tahun dibagi total biaya per tahun. Nah, di sini untuk tahun pertama hasilnya 1,26, berarti lebih dari 1. Dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Untuk tahun kedua, benefit per tahun per total biaya. Nah, hasilnya 1,15. Di sini juga sama, lebih dari 1, maka proyek tersebut layak atau feasible. Dan untuk yang ketiga, tahun ketiga dibagi nah, hasilnya ini 0,97, kurang dari 1, maka proyek tersebut ini harusnya tidak layak atau unfeasible. Nah, itu untuk hasilnya. Di sini ada 2 yang feasible, yang layak, dan 1 yang tidak layak, unfeasible, karena kurang dari 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.